Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW dalam Musnad Imam Ahmad, "Inna syamsa lam tuhbas ala basharin illa liyusha layali yasara ila Baitul Maqdis." Sungguhnya matahari tidak ditahan kepada seorang pun kecuali kepada Yusha bin Nun di hari-hari ketika dia berjalan menuju Baitul Maqdis. Ya, ketika dia menuju Baitul Maqdis maka matahari sempat ditahan. Ketika dia akan berperang, dia bilang matahari berhenti dulu. Saya ingin apa? Perang. Dan ini dijelaskan lebih tegas dalam hadis yang panjang ya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim tentang Yusha bin Nun. Saya bacakan. Bagaimana jihadnya Yusha bin Nun. Kata Nabi SAW, "Ghaza nabiyyun minal anbiya." Berangkat jihad seorang nabi dari kalangan para nabi, yaitu Yusha bin Nun. Faqala liqaumihi. Ketika akan berangkat berjihad dia berkata, "La yattabi'uni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha." Tidak boleh ada yang ikut kepadaku, tidak boleh ada yang ikut aku, seorang yang dia baru menikah dan dia ingin menggauli istrinya. Dia usah ikut perang. Yang baru nikah, enggak usah ikut perang. Walamma yabni, dan dia belum gauli. Wala akharu qad bana bunyanan walamma yarfa suqufaha. Dan demikian juga ada orang yang baru bangun bangunan, sudah hampir jadi tinggal pasang atapnya, dia mau masang atapnya, enggak usah ikut perang. Enggak usah. Kenapa? Pasti pikirannya sibuk mikir apa? Atap. Wala akhar qad ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa muntadhiru wiladiha. Demikian juga jangan seorang yang sudah membeli kambing-kambing yang bunting akan melahirkan atau onta-onta yang akan melahirkan, dia sedang menunggu kelahiran anak-anak onta atau anak kambing tersebut. Kata para ulama, Yusha bin Nun dengan strateginya dia ingin yang ikut perang sama dia orang-orang yang tidak sibuk mikirin kerjaan. Satu mikirin istri, sudah mau malam pertama ditunda malam pertama. Nggak jadi. Karena sebentar lagi dia gaul baru nikah sama gue disuruh perang. Kata Nabi Yusha enggak usah. Yang seperti enggak usah ikut. Yang satu sudah bangun rumah tinggal pasang atap, kalau disuruh perang nanti mikir apa? Atap. Nggak bisa orang perang kayak gini konsentrasi terganggu. Harus yang benar-benar apa? Tulus. Yang satu lagi sudah beli onta bunting, tinggal nunggu melahirkan, kemudian disuruh jihad, pikirannya pasti ke onta. Manusia tidak bisa menghukum hatinya terikat dengan dunia. Mau dibilang mau khusyuk, hatinya terikat dengan dunia. Makanya Rasulullah SAW ketika orang lagi lapar, ada tiba makanan, jangan sholat. Makan dulu ya. Karena hatinya akan teringat dengan apa? Makanan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan nggak kehabisan. Kalau lapar, tapi kalau nggak lapar nggak ada masalah. Karena tidak mengganggu apa konsentrasi. Tapi kalau sudah lapar, hati ini kita nggak bisa atur hati ini. Susah mengatur hati ya, apalagi hati orang lain. Jadi nggak usah ikut. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yusha ingin yang berjihad adalah orang-orang yang konsen. Akhirnya berangkat bersama dia orang-orang yang tidak punya urusan duniawi. Fagoza, maka berangkatlah dia. Fa'adana lil qaryati hina salatil asr. Kemudian sudah tiba dekat daerah yang dia perang. Ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau versi Bible daerah tersebut yaitu Ariha atau mereka sebut dengan di Bible disebut Yeriko. Dalam bahasa Arab Ariha ya. Yeriko. Tapi yang benar yang dimaksud adalah Baitul Maqdis kata Ibnu Katsir. Tatkala mereka sudah dekat dengan Baitul Maqdis dan dia sudah dekatkan pasukannya menuju Baitul Maqdis, tiba-tiba sudah waktu sholat asar atau mendekati sholat asar. Au qariban min dzalik. Dan aturan perang sampai maghrib. Kalau sudah maghrib selesai. Ya. Udah maghrib gelap tidak jadi perang. Dan ini bahaya kalau ternyata tidak selesai maghrib, musuh bisa lebih persiapan, bisa panggil apa? Bantuan. Untuk segera membantu pasukan mereka yang akan mempersulit peperangan keesokan harinya. Maka Nabi Yusha bin Nun ingin perang selesai saat ini juga, jangan sampai malam. Pokoknya sebelum malam sudah apa? Selesai. Ada yang mengatakan perang tersebut ketika hari Jumat sore. Kalau sudah malam masuk hari Sabtu dilarang untuk berperang. Ada pendapat demikian, namun tidak tersebut dalam literatur kita ya. Tapi intinya Nabi Yusha bin Nun alaihissalam ingin perang selesai sebelum apa? Maghrib. Maka dia berkata kepada matahari. Faqala li syams, dia berkata matahari, anti ma'murah wa ana ma'mur. Wahai matahari, engkau diperintahkan, aku juga diperintahkan. Kita sama-sama diperintah. Engkau diperintahkan jalan, aku diperintahkan apa? Jihad. Allahumma ihbisha alayya syai'an. Ya Allah, tahanlah matahari secukupnya agar aku bisa apa? Berjihad. Tahanlah matahari. Fahubisat alaihi, maka matahari berhenti. Ada yang mengatakan tidak berhenti tapi berjalannya lambat. Berjalannya apa? Lambat. Ini urusan Tuhan, bukan urusan apa? Antum percaya aja ya. Kok bisa Ustaz? Kok bisa? Ya sudah. Nanti kalau hari kiamat terbit dari barat, bisa atau tidak? Bisa, ya sudah. Percaya aja. Jangan terlalu pakai apa? Logika, sementara IQ kita rendah ya. Sudah, pokoknya Allah Maha Kuasa ya. Allah Maha Kuasa. Maka matahari tersebut ditahan bisa jadi berhenti, bisa jadi lambat. Ya, bisa jadi lambat. Hatta fatahallahu alaihi, sampai Allah akhirnya memenangkan Nabi Yusha bin Nun. Setelah dia menang, fajama'u ma ghanimu. Maka dia pun kumpulkan ghanimah seluruhnya. Harta rampasan perang. Dan kita tahu harta rampasan perang tidak halal bagi nabi-nabi sebelumnya, hanya halal bagi umat ini. Kata Nabi SAW, "U'titu khamsan lam yu'ta ahadun
min qabliya minal anbiya'i qabli. Aku diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada salah seorang pun lam yu'taha ahadun minal anbiya'i qabli. Yang nabi-nabi sebelumnya tidak diberikan 5 perkara tersebut. Itu keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya uhillat liyal ghanaimu. Adapun di antaranya adalah ghanimah halal bagiku. Adapun nabi-nabi terdahulu ghanimah tidak halal. Terus bagaimana? Kalau ada ghanimah dikumpulkan kemudian datang api dari langit melahap, membakar ghanimah tersebut. Berarti ghanimahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang api membakar ghanimah tersebut. Nah, ketika mereka menang, fajama'u ma ghanimu, maka mereka kumpulkan ghanimah. Nabi Yusha bin Nun kumpulkan ghanimah. Harta berlimpah ruah dimiliki oleh Jabbarin tersebut. Fa aqbalatin nar lita'kulahu, tiba-tiba datang api dari langit ingin melahap ghanimah tersebut. Fa abat an tat'amahu, tiba-tiba api tersebut balik, enggak jadi makan. Enggak jadi melahap ghanimah tersebut. Maka Yusha bin Nun tahu ini masalah. Fikum gulul, ini ada harta yang digelapkan. Ayo, ngaku. Siapa yang sembunyikan harta? Ada harta yang disembunyikan. Fal yubayyi ini tidak tahu ilmu gaib. Tapi api tidak jadi makan menunjukkan ada harta yang digelapkan, disembunyikan. Tidak semua ghanimah diletakkan. Fal yubayyi ini min kulli qabilatin rajulun. Sekarang kita ada 12 kabilah. Setiap kabilah diwakili 1 orang. Baiat sama saya. Kabilah ini, kemudian akhirnya yang baiat. Fa bayauhu, semua baiat Nabi Yusha bin Nun. Falasiqat yadu rajulin biyadihi. Tiba-tiba ada salah satu wakil kabilah tangannya nempel. Kabilahmu ini yang nyolong ini. Nempel. Enggak bisa dilepas. Ini. Ada dari kabilahmu yang nyolong. Wa qala fikumul gulul. Ada di kabilah kalian orang yang menggelapkan harta rampasan perang. Fal tubayyi ini qabilatuka. Seluruh kabilahmu suruh baiat aku. Fa bayatu semua satu-satu kemudian apa? Baiat. Falasiqat biyadi rajulaini aw salasah. Tiba-tiba di antara satu kabilah tersebut ada 2 orang atau 3 orang yang tangannya ketempel. Qala fikumul gulul. Kalian telah nyolong. Antum qalaltum, kalian telah menggelapkan harta, menyembunyikan harta rampasan perang. Qala, akhirnya mereka pun fa akhraju lahu mithla ra'si baqaratin min dhahab. Mereka keluarkan emas, ternyata ada emas, gemboran bongkahan emas sebesar kepala sapi. Banyak atau sedikit? Kepala sapi segini. Berapa kilo kira-kira? Kalau punya dah, masyaallah. Banyak. Qala fa wada'uhu fil mal wa huwa bisa'id. Kemudian diletakkan di dataran, dicampurkan dengan harta rampasan perang yang lain. Fa aqbalatin naru fa akalathu. Maka datang api kemudian melahap ghanimah tersebut. Falam tahillal ghanaimu li ahli min qablina. Kata Nabi SAW mengomentari kisah ini, kisah Nabi Yusha bin Nun, bahwasanya ghanimah tidak dihalalkan bagi nabi-nabi sebelum kita. Dzalika bi anna Allah tabaraka wa ta'ala ra'a dha'fana wa ajzana fatayyabaha lana. Karena Allah telah melihat kita lemah, tidak seperti orang dulu kuat-kuat, hebat-hebat. Kita lemah, kita enggak kuat, tidak mampu, maka Allah halalkan ghanimah buat kita. Ini kisah tentang Nabi Yusha bin Nun. Intinya beliaulah orang yang pertama kali menaklukkan Baitul Maqdis, ya. Dan diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala menahan matahari untuk beliau. Ditahan matahari untuk beliau agar beliau bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Baik.